Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komponen-komponen pada CPU. Jadi CPU atau Central Processing Unit adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Terdapat beberapa komponen yang saling terhubung dalam suatu CPU. Komponen-komponen tersebut diantaranya: yang pertama adalah casing CPU. Jadi casing CPU adalah tempat untuk kita memasang berbagai komponen komputer yang berfungsi untuk melindungi komponen-komponen komputer tersebut agar terhindar dari kerusakan. Pada umumnya, casing CPU berbentuk seperti kotak yang terbuat dari bahan plastik, stainless, dan juga besi. Masalah dan solusi pada casing CPU. 1. Casing CPU cepat panas. Masalahnya, udara tidak bisa mengalir dengan baik. Solusinya, tambahkan kipas, pilih casing yang banyak lubang udaranya. Yang kedua, casing berisi. Masalahnya, kipas berisi atau tidak ada peredam. Solusinya, pakai kipas yang lebih senyap atau casing dengan peredam suara. Selanjutnya yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit untuk komponen komputer yang dipasang dan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Komponen komputer yang menjadi bagian inti dari motherboard adalah seperti prosesor, sound card, video card, hard disk, dan juga RAM. Masalah umum pada motherboard. 1. Komputer tidak mau menyala. Penyebabnya korsleting, power supply rusak, atau motherboard mati total. Solusinya, periksa power supply terlebih dahulu, lalu tes motherboard dengan power supply lain. Jika masih tidak menyala, bisa jadi motherboard rusak dan perlu diganti. Yang ketiga adalah prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat pada CPU karena prosesor sendiri berfungsi dalam memproses perintah yang akan dijalankan pada komputer. Maka dari itu, biasanya prosesor disebut juga sebagai otak dari komputer. Masalah umum pada prosesor CPU dan solusinya. 1. Komputer tidak mau menyala. Penyebabnya, prosesor belum terpasang dengan benar atau tidak cocok dengan motherboard. Solusinya, cek apakah prosesor sudah terpasang rapi atau rapat dan posisi pin tidak bengkok. Pastikan prosesor cocok dengan tipe motherboard. Selanjutnya yang keempat adalah RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi sebagai tempat untuk menampung data secara sementara yang sedang diproses CPU sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lainnya. Masalah kendala pada RAM dan solusinya. 1. Komputer tidak menyala atau layar hitam. Penyebab RAM belum dipasang dengan benar, RAM rusak. Solusinya, matikan komputer, buka casing, cabut RAM, bersihkan bagian bawah RAM yang berwarna emas dengan penghapus, pasang kembali sampai bunyi klik, coba pindah ke slot RAM lain. Selanjutnya yang kelima adalah hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data dan juga berfungsi untuk menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Kendala umum pada hard disk dan solusinya. Komputer sangat lambat. Penyebabnya hard disk mulai rusak. Terlalu penuh dengan data, terlalu banyak aplikasi berjalan. Solusinya, kosongkan sebagian isi hard disk, minimal 20% ruang kosong. Jalankan disk lift, bisa cari di menu start. Backup data penting karena hard disk bisa rusak total. Pasti kalian bosan kan menonton video penjelasan kami? Jadi, di sini kami membuat animasi agar teman-teman tidak bosan dan mengerti apa yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan mari kita lanjutkan.
Jantung dan nadiku akan selalu. Malah musik yang terputar. Maaf ya teman-teman, karena lagi bingung ngerjainnya nih. Jadi kami malah dengerin musik. Oke, di sini kami akan serius. Hehe. Central Processing Unit atau CPU yang merupakan otak dari komputer. Di bagian atas terdapat penutup yang disebut penyebar panas terpadu, dan di dalamnya terdapat bungkusan logam kecil yang menampung sirkuit terpadu yang secara teknis disebut cetakan. Cetakan ini dipasang pada papan sirkuit tercetak yang mendistribusikan 1.200 titik koneksi ke landasan pendaratan yang berinteraksi dengan susunan jaringan pendaratan pada motherboard. Sirkuit terpadu di dalamnya memiliki beberapa bagian berbeda, tetapi mungkin yang paling dikenal adalah 10 inti tempat program dan instruksi dijalankan. Setiap inti cukup rumit, jadi berikut adalah diagram yang menguraikan bagian-bagian fungsional yang berbeda. Ada lusinan elemen yang agak rumit dalam diagram ini, dan Anda dapat menantikan serangkaian video yang sedang kami rencanakan, yang akan mengeksplorasi arsitektur komputer dan cara kerja masing-masing bagian ini. Mari kita perbesar tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu, sehingga kita dapat melihat masing-masing transistor. Transistor ini berukuran sangat kecil, lebarnya hanya beberapa nanometer, dan dalam cetakan ini terdapat sekitar 8 hingga 10 miliar transistor. Di atas transistor terdapat beberapa lapisan kabel logam dengan vias yang menjulang secara vertikal di antara lapisan-lapisan tersebut. Bersama-sama transistor dan kabel ini menciptakan labirin multilayer atau jalan raya yang menghasilkan komputer yang dapat menjalankan miliaran operasi setiap detik. Sekarang mari kita perkecil dan lihat bagian lain dari CPU. Di sisi masing-masing inti terdapat cache memori L3 bersama dan interkoneksi cincin. Di paling kanan adalah prosesor grafis terintegrasi yang berfungsi sebagai GPU yang kurang bertenaga. Di kiri atas adalah pengontrol memori yang mengirimkan data ke DRAM. Dan terakhir di paling kiri adalah Eigen System dan platform I/O yang berkomunikasi dengan chipset pada motherboard dan mengatur aliran data antara banyak komponen lain di PC Anda. Jadi, dengan mengingat hal itu, mari kita lanjutkan dan melihat motherboard-nya. Motherboard ini adalah papan sirkuit tercetak berukuran besar dengan ribuan kabel di dalamnya. Dan berbagai microchip, komponen, soket, port, slot, header, dan konektor yang disolder ke dalamnya. Mungkin satu-satunya komponen yang paling penting dan mahal selain PCB adalah chipset yang merupakan sirkuit terintegrasi yang terdapat di bawah unit pendingin di sini dan terhubung langsung ke bagian agen sistem di CPU. Berikut diagram yang menggambarkan bagaimana CPU dan chipset terhubung ke yang lainnya. Seperti yang terlihat di sini, CPU terhubung langsung ke DRAM, 1 atau 2 layar, GPU, dan mungkin beberapa SSD yang dicolokkan ke slot M2. Chipset mengatur hampir semua hal lainnya. Data yang mengalir melalui Ethernet atau Wi-Fi, data masuk, dan dari solid state drive dan hard drive yang dicolokkan ke port SATA. Beberapa slot PCIe, keyboard dan mouse Anda, perangkat USB dan audio dikirim ke speaker atau dari mikrofon. Sekadar catatan singkat, perangkat keras komputer telah berkembang pesat sebagai contoh PC masa kini dan bukan sebagai cara kerja semua komputer. Mari kita lanjutkan dan lewati banyak soket dan konektor berbeda di seluruh motherboard dan fokus pada modul pengatur tegangan atau VRM yang terdapat di dekat CPU. Komponen-komponen ini digunakan untuk menurunkan tegangan yang berasal dari catu daya menjadi 1,3 volt yang digunakan oleh CPU. Karena seluruh daya mengalir melalui komponen-komponen ini dan efisiensinya sebesar 80 hingga 90%, unit pendingin harus ditempatkan di bagian atas. Saat kita membahas topik daya, CPU ini mengonsumsi daya yang setara dengan sekitar 16 lampu LED, sehingga menghasilkan sejumlah besar panas yang diambil oleh pendingin CPU. Pendingin khusus ini menggunakan pompa untuk mengalirkan cairan melalui tabung-tabung ini dan masuk ke saluran radiator yang memindahkan panas ke sirip radiator. Kipas kemudian membantu memindahkan panas ke udara dan cairan yang didinginkan kembali ke pompa melalui loop balik. Pompa adalah motor DC brushless yang dibuat dari PCB
chip kontrol dan stator di sisi kering, penghalang di tengah, dan kemudian rotor magnet permanen dan impeller di sisi cair. Tidak ada sambungan mekanis antara rotor dan stator sehingga mencegah kebocoran cairan pendingin. Mari beralih ke catu daya yang mendistribusikan daya ke seluruh komputer. Di sini trafo utama mengurangi tegangan dan menjembatani batas isolasi antara tegangan tinggi sisi primer dan tegangan rendah sisi sekunder yang digunakan di seluruh komputer Anda. Inilah PCB control yang memastikan tegangan keluaran stabil dan mengirimkan sinyal penyesuaian ke transistor daya switching di sisi primer menggunakan optoisolator. Ada lusinan komponen lain yang digunakan untuk menyaring tegangan masukan dan menghasilkan berbagai tegangan keluaran yang kemudian dikirim ke semua perangkat keras berbeda di komputer Anda. Misalnya SSD hanya mengonsumsi beberapa watt dan konektornya menggunakan voltase ini. Sedangkan GPU Anda dapat mengonsumsi ratusan watt menggunakan konektor dan voltase ini. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi GPU. Namun sebelum itu, mari kita mundur selangkah dan mempertimbangkan teknologi yang telah kita bahas sejauh ini. Masing-masing komponen ini sendiri tidak akan berbuat banyak. Namun jika disatukan, komponen-komponen tersebut akan bergabung membentuk suatu sistem yang kuat. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kita. Nanti kurang lebihnya dan kesilapannya kami tambahin lagi di minggu depan ya teman-teman. Karena setiap manusia pasti ada kesilapan. Nah, bagi orang yang sudah menonton dan menyimaknya, kami sangat berterima kasih karena teman-teman menghargai apa yang kami buat dan apa yang kami sudah kerjakan. Dan bagi teman-teman yang tidak mendengarkan, rugi loh, dan itu tidak baik karena kalian tidak menghargai apa yang dibuat teman-teman kalian. Sekian dulu ya video dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.